الصلاة والسلام عليك. Di tengah Al-Syurul Hurum ini kami ingin menanyakan, apakah ini kan termasuk bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang mulia daripada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Apakah seluruh ibadah kita pada bulan mulia ini, pada bulan Muharram ini dilipat gandakan oleh Allah, baik dari segi pahala ataupun segi ibadahnya, Tuan Guru? Terima kasih. Inna iddatash syuhurin dallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan sudah ditetapkan Allah ada 12. Minha arba'atun hurum. Jadi ada bulan 12 bulan. Diperkecil lagi ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Diperkecil lagi ada 1 bulan. Itu yang satu-satunya disebut dalam Ramadan, dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Diperkecil lagi tinggal 1 malam. Itulah dia Lailatul Qadri khairum min alfasy syahri. Kalau malam yang paling mulia itu Lailatul Qadar. Tapi kalau siang yang paling mulia itu hari Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pengkhususan ini Allah yang buat. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. 4 bulan, 1 bulan, 1 malam. Menunjukkan ada kelebihan-kelebihan keutamaan. Gitu juga kalau buat dosa. Jadi dalam mazhab Syafi'i, siapa yang buat dosa di bulan haram, maka hukumannya bonus. Nah, jadi siapa yang buat dosa, siap-siaplah dapat bonus. Oleh sebab itu maka bukan hanya pahala yang berlipat ganda. Kenapa dia dapat bonus hukuman dosa? Karena dia sudah meremehkan bulan yang dimuliakan Allah SWT. Tanah yang mulia, tanah haram. Masjid yang mulia, Masjidil Haram. Bulan yang mulia, bulan haram. Terus kenapa pula judi haram, Pak Ustaz? Kalau gitu judi mulia juga lah. Bukan begitu. Haram itu diambil dari kata hormatun. Hormatun itu sudah jadi bahasa Indonesia. Hormat. Hormat artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Khamar haram, kalau diminum hilang kemuliaan orang. Zina haram, kalau dilakukan, maaf, hilang kemuliaan orang. Nah, jadi begitu penggunaan pemahamannya. Oleh sebab itu maka jangan sampai kehormatan, kemuliaan kita hilang. Kita tambah dengan menjauhi yang diharamkan Allah, maka meningkatlah kemuliaan kita dengan beribadah di bulan-bulan haram, bulan Muharram yang kita masih berada di awal-awal ini. Maka mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah sampai akhir bulan, sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang terakhir ke-20 dari Kasir ibni Abdullah ibn Amr ibn Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Haris, bukan yang muazin. Yang muazin itu Bilal bin Rabah. Yauman, suatu hari, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Kata si Bilal, ma'alam ya Rasulullah. Ketahuilah yang wahai Bilal. Apa yang perlu kau ketahui wahai Rasulullah? Kata Bilal. Kata Nabi, i'lam, ketahuilah wahai Bilal, anna man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupi satu saja sunnah dari sunnahku, umitat ba'di kana lahu minal ajri mithlu man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang menghidupkan satu sunnah saja dari sunnahku, maka sesudah itu dia mati, sunnahku itu sudah hilang, tak ada lagi sunnah itu, tapi dihidupkannya. Sesudah aku mati, karena lagu minal ajri, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang itu walau sedikit pun. Ada satu sunnah yang sudah ditinggalkan orang, umitan min ba'di, dihidupkannya balik sunnah itu, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Sunnah pakai jubah, pakai sorban hampir punah di India. Karena sorban orang Islam kalah dengan sorban orang Sikh, dengan sorban orang India. Ada sorban bid'ah, ada sorban sunnah. Datanglah ulama namanya Syekh Zakaria Kandahlawi, kemudian Maulana Ilyas. Kemudian mereka hidupkan lagi sunnah. Sunnah pakai sorban, sunnah pakai jubah, sunnah berjenggot yang sudah mulai musnah, mati. Dihidupkannya lagi.
Man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, umitat min ba'di, sunnah itu sudah mati setelah aku meninggal, kana minal ajri, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat, dan orang itu pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Bisa apa tak bisa? Bapak punya 100, saya ambil 1, punya bapak tetap 100 atau berkurang? Berkurang. Tapi kata Nabi tak berkurang sedikit pun. Dulu susah menjelaskan ini, zaman sekarang mudah. Ada satu mahasiswa punya ceramah nomor 100, datang kawannya mengkopi, di kopinya, di pas yang 100 tetap 100 atau berkurang? Paham kan? Yang gaptek ngamuk aja lah. 6.13, sedikit lagi, 3 baris lagi. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalatan. Ini dia istilah bid'ah dhalalah. Jadi tidak semua, siapa yang melakukan bid'ah dhalalah la yarda Allah, tidak diridai Allah wa rasuluh dan Rasulullah SAW, kana alaihi mithlu atham, maka dia dapat dosanya min amali man amila biha, orang yang melakukannya, la yang dzalika min auzarin nasi syai'an. Jadi kalau ada orang di Pekanbaru ini buat satu bid'ah dhalalah, diikuti oleh orang Pekanbaru 1.300.000, penduduk Pekanbaru ini 1.200.000, maka dia dapat dosanya sampai hari kiamat. Namanya dosa MLM, multi level marketing, mengalir terus. Makanya jangan buat bid'ah dhalalah. Tapi kalau bid'ah hasanah, maka insya Allah dapat pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Apa status hadis ini? Wa qala hadisun hasan. Hadisnya hadis hasan. Subuh kemarin di Masjid Hijratus Sabirin yang mengawal pakai baju-baju hitam. Di Masjid Al-Muqaddis ini, hang jebat, hang tua, hang lekir, semua hang-hang keluar subuh. Hang-hang yang tak sembahyang subuh kan? Bangga kita jadi orang Melayu, betul? Hang masker keluar. Kita pertemuan berikutnya tadi di masjid Baitul Mu'tamar Rumbai, Simpang 4. Jangan terus pula ke Simpang Bingung itu. Dari Simpang Bingung itu untuk mendapatkan simpang yang mendapat hidayah jauh lagi. 7 jam baru dapat simpang. Namanya simpang benar. Rokan Hilir. Dari Simpang Bingung ke Simpang Benar itu jauh. Oleh sebab itu Simpang 4 belok kiri ada Masjid Baitul Mu'tamar. Survei memang dari hari ini. Pengajiannya bulan depan. Insya Allah kita ada 12 pertemuan sampai Desember 2020. Kalau hidup 2021 kita lanjutkan. Andai saya tak hidup, dilanjutkan Ustadz Alma. Kalau sunat Isra 2 rakaat. Yang bisa, yang tak bisa duduk aja. Nanti habis tanya jawab, saya akan jawab pertanyaan 5, 7, 10 pertanyaan. Nanti habis itu baru kita bubar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كدت تركا